Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titon Mesia Kresna, kelas A1, jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya ingin menjelaskan tugas 9 mata kuliah analisis sistem informasi. Untuk penjelasannya kita mulai di record ya. Kita lanjut ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem informasi. Penjelasan life cycle process requirement engineering berdasarkan standar ISO. Apa itu ISO? Standar adalah standar internasional terbaru yang menjelaskan proses requirement engineering untuk pengembangan perangkat lunak dan produk pengembangan sistem. Nah, standar internasional ini dapat memberikan perlakuan terpadu dari proses dan produk yang terlibat dalam persyaratan rekayasa atau requirement engineering sepanjang siklus hidup sistem dan perangkat lunak. Apa itu requirement? Requirement adalah sebuah spesifikasi atau tujuan bagaimana tujuan tersebut harus sesuai dengan sistem yang diusulkan. Contohnya misalkan kita membangun sebuah sistem. Nah, sistem apakah yang kita harapkan? Jadi apa yang diusulkan harus sama dengan apa yang menjadi tujuan kita. Saya akan menjelaskan fungsional requirement, yaitu yang pertama menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem. Yang kedua tergantung pada jenis perangkat lunak, apa yang pengguna harapkan dan jenis sistem di mana perangkat lunak digunakan. Yang ketiga kebutuhan fungsional. Pengguna mungkin pernyataan tingkat tinggi dari apa yang harus dilakukan sistem, tetapi persyaratan fungsional sistem harus menjelaskan layanan sistem secara rinci. Fungsional requirement terbagi dua, yaitu ada fungsional dan non-fungsional requirement. Yang pertama fungsional requirement, yaitu pernyataan mengenai layanan sistem yang harus disediakan. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu. Yang kedua non-fungsional requirement, itu batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem seperti kendala waktu, kendala pada proses pembangunan, standar, dan lain-lain. Apa itu requirement engineering? Requirement engineering adalah fase dari proses rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di mana software requirement atau kebutuhan dari user atau pengguna dan customer atau pelanggan dikumpulkan, dipahami, lalu ditetapkan. Requirement engineering juga sebuah proses yang kompleks dengan aktivitas yang terbelit-belit dan banyak aktor yang terlibat. Maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, requirement engineering proses. Saya akan menjelaskan requirement engineering proses. Requirement engineering adalah proses mendefinisikan, mendokumentasikan, dan memelihara persyaratan. Ini adalah proses pengumpulan atau proses mengumpulkan dan mendefinisikan layanan
yang disebabkan oleh sistem. Proses requirement engineering terdiri dari kegiatan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama requirement elicitation, yang kedua requirement specification, yang ketiga requirement verification and validation, yang keempat requirement management. Selanjutnya proses analisis kebutuhan atau requirement analisis proses. Tujuan dari analisis persyaratan adalah mengubah pemangku kepentingan pandangan yang didorong oleh kebutuhan dari layanan yang diinginkan menjadi pandangan teknis dari produk yang dibutuhkan, yang memberikan layanan cloud tersebut. Proses ini membangun representasi dari sistem masa depan yang akan memenuhi persyaratan pemangku kepentingan dan sebagai batasan yang diizinkan, tidak menyeratkan implementasi spesifik apapun. Ini menghasilkan persyaratan sistem terukur yang menentukan dari perspektif pemasok karakteristik apa yang dilewatinya, dan dengan besaran itu untuk memenuhi persyaratan pemangku kepentingan. Implementasi spesifik apapun ini menghasilkan persyaratan sistem terukur yang menentukan dari perspektif pemasok karakteristik apa yang dilewatinya, dan dengan besaran itu untuk memenuhi persyaratan pemangku kepentingan. Selanjutnya hasil atau outcome. Yang pertama karakteristik, atribut, dan persyaratan fungsional dan kinerja yang diperlukan untuk suatu produk ditentukan. Yang kedua kendala yang akan memenuhi desain arsitektur sistem dan sarana untuk mewujudkannya ditentukan. Yang ketiga integritas dan ketertelusuran persyaratan sistem, persyaratan pemangku kepentingan tercapai. Yang keempat dasar untuk memverifikasi bahwa persyaratan sistem telah ditentukan. Selanjutnya proses analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis process. Ada apa saja, yaitu perspektif produk atau produk, perspektif antarmuka sistem atau system interface, user interface, hardware interface, communication interface atau komunikasi, kendala memori atau memory constraint. Yang keenam operasi atau operation. Yang ketujuh persyaratan adaptasi situs atau site adaptation requirement. Kenapa requirement engineering ini sangat dibutuhkan? Karena jika requirement yang lemah atau tidak lengkap adalah sumber utama dari kegagalan. Jadi jika requirement-nya lemah atau tidak lengkap, salah satunya itu adalah akan menyebabkan kegagalan gitu. Terus kebutuhan yang tidak mencukupi, tidak konsisten, tidak lengkap atau ambigu mempunyai dampak yang kritis terhadap kualitas hasil perangkat lunak tersebut. Lalu yang terakhir, keterlambatan koreksi dari kesalahan meningkatkan biaya sampai 200 kali lebih banyak selama proses requirement engineering. Jadi jika ada kesalahan langsung dikoreksi gitu. Jika ada keterlambatan itu bisa meningkatkan biaya sampai 200 kali lebih banyak selama proses requirement engineering tersebut gitu. Ringkasannya,
Requirement engineering memberikan landasan yang kuat bagi perancangan dan implementasi. Tanpa itu, maka produk PL yang dihasilkan akan berpotensi tinggi untuk tidak sesuai dengan kebutuhan customer atau pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan requirement engineering proses. Di sini ada tugas requirement engineering yang dimana ini adalah hal yang termasuk dan berhubungan dengan suatu proses tersebut gitu tugasnya. Yang pertama inception, yang kedua elicitation, elaboration, negotiation, specification, verification and validation, lalu requirement management. Saya akan menjelaskan selanjutnya. Nah, ini adalah suatu bagian proses yang berkaitan dengan tugas requirement engineering, yang dimana tugas-tugas ini meliputi dan berhubungan dengan proses-prosesnya. Sesuai dengan warnanya saya sudah warnakan keterlibatannya. Penjelasannya yang pertama inception. Sebelum dimulai, inception atau permulaan merupakan awal dari terjadinya pembicaraan tentang kebutuhan akan software tersebut. Selanjutnya adalah elicitation. Lalu setelah itu yang tadi yang pertama inception, yang kedua lalu requirement engineering akan melakukan proses elicitation untuk mengumpulkan kebutuhannya, apa yang dibutuhkan. Setelah itu elaboration atau penjelasan, apa yang diungkapkan pada proses permulaan dan pengungkapan kebutuhan dijelaskan panjang lebar sejelas-jelasnya. Nah, lalu negotiation, selanjutnya negotiation, lalu dilakukan proses negotiation dengan sistem analis dengan bantuan fasilitator, dan jadi kebutuhan yang sudah terkumpul akan dinegosiasikan. Kebutuhan yang sebelumnya sudah terkumpul akan dinegosiasikan, apa kurangnya, apa kelebihannya. Proses negosiasi dalam rangka meredam konflik antara pengguna dan pengembang dalam hal apa yang diinginkan oleh pengguna dan apa yang bisa dicapai oleh pengembang dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya specification. Proses selanjutnya adalah specification, yaitu untuk menjelaskan kebutuhan PL yang telah didefinisikan sebelumnya secara lebih tepat dan terukur yang akan menjadi dasar bagi perancangan dan implementasi. Selanjutnya, setelah itu verification and validation. Di sini project manager akan memegang kendali untuk verification and validation atau verifikasi dan validasi ke klien. Kemudian akan diujikan ke user. Nah, apakah semua kebutuhannya sudah sesuai atau belum gitu. Selanjutnya
Masuki requirement management. Requirement management akan memproses, menganalisis, mendokumentasikan, melacak, memprioritaskan, dan menyetujui persyaratan dan mengendalikan komunikasi kepada pemangku kepentingan yang terkait. Tahap ini menangani perubahan sifat persyaratan. Harus dipastikan bahwa SRS atau Software Requirement System dapat dimodifikasi semaksimal mungkin untuk memasukkan perubahan persyaratan yang ditentukan oleh pengguna akhir pada tahap selanjutnya juga. Jika misalkan dalam proses ini belum lengkap atau ada yang belum lengkap dalam proses tersebut, maka akan dilakukan proses ulang dan akan memutar terus sampai selesai. Begitulah prosesnya. Di sini saya akan menjelaskan requirement fundamental atau persyaratan dasar. Yang pertama, ruang lingkup dan konsep atau scope and concept. Yang kedua, proses definisi persyaratan pemangku kepentingan atau stakeholder requirement definition process. Yang ketiga, proses analisis atau proses analisis kebutuhan atau requirement analysis process. Yang keempat, proses analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis process. Yang pertama dulu ya scope and concept atau ruang lingkup dan konsep. Ini akan menyajikan konsep yang berlaku untuk persyaratan itu sendiri dan untuk item informasi yang dihasilkan selama proses pendokumentasian persyaratan. Konsep berlaku untuk properti persyaratan di semua tingkat sistem yang diminati. Konsep juga berlaku untuk proses yang digunakan dalam elisitasi, analisis, alokasi, dokumentasi, dan pengelolaan persyaratan. Selanjutnya, stakeholder requirement definition process. Tujuan dari stakeholder requirement definition process adalah untuk mendefinisikan persyaratan sistem yang dapat menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dalam lingkungan yang ditentukan. Ini mengidentifikasi pemangku kepentingan atau kelas pemangku kepentingan yang terlibat dengan sistem sepanjang siklus hidupnya dan kebutuhan, harapan, dan keinginan mereka. Ini menganalisis dan mengubah ini menjadi satu set. Dimaksudkan sistem akan memiliki lingkungan operasional dan itu adalah referensi yang setiap layanan operasional yang dihasilkan divalidasi. Hasil atau outcome. Karena yang pertama, karakteristik sistem yang diperlukan dan konteks penggunaan fungsi produk dan layanan dan konsep operasional ditentukan. Yang kedua, kendala pada sistem solusi didefinisikan. Yang ketiga, ketertelusuran persyaratan pemangku kepentingan ke pemangku kepentingan dan kebutuhan mereka tercapai. Yang keempat, persyaratan pemangku kepentingan didefinisikan. Yang kelima, persyaratan pemangku kepentingan untuk validasi diidentifikasi. Selanjutnya, proses analisis kebutuhan atau requirement analysis process.
Tujuan dari analisis persyaratan adalah mengubah pemangku kepentingan pandangan yang didorong oleh kebutuhan dari layanan yang diinginkan menjadi pandangan teknis dari produk yang dibutuhkan, yang memberikan layanan cloud tersebut. Proses ini membangun representasi dari sistem masa depan yang akan memenuhi persyaratan pemangku kepentingan dan sebagai batasan yang diizinkan, tidak menyeratkan implementasi spesifik apapun. Ini menghasilkan persyaratan sistem terukur yang menentukan dari perspektif pemasok karakteristik apa yang dilewatinya, dan dengan besaran itu untuk memenuhi persyaratan pemangku kepentingan. Implementasi spesifik apapun ini menghasilkan persyaratan sistem terukur yang menentukan dari perspektif pemasok karakteristik apa yang dilewatinya, dan dengan besaran itu untuk memenuhi persyaratan pemangku kepentingan. Selanjutnya hasil atau outcome. Yang pertama, karakteristik, atribut, dan persyaratan fungsional dan kinerja yang diperlukan untuk suatu produk ditentukan. Yang kedua, kendala yang akan memenuhi desain arsitektur sistem dan sarana untuk mewujudkannya ditentukan. Yang ketiga, integritas dan ketertelusuran persyaratan sistem, persyaratan pemangku kepentingan tercapai. Yang keempat, dasar untuk memverifikasi bahwa persyaratan sistem telah ditentukan. Selanjutnya, proses analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis process. Ada apa saja, yaitu perspektif produk atau produk, perspektif antarmuka sistem atau user interface, hardware interface, communication interface atau komunikasi, kendala memori atau memory constraint. Yang keenam, operasi atau operation. Yang ketujuh, persyaratan adaptasi situs atau site adaptation requirement. Kenapa requirement engineering ini sangat dibutuhkan? Karena jika requirement yang lemah atau tidak lengkap adalah sumber utama dari kegagalan. Jadi jika requirement-nya lemah atau tidak lengkap, salah satunya itu adalah akan menyebabkan kegagalan gitu. Terus kebutuhan yang tidak mencukupi, tidak konsisten, tidak lengkap atau ambigu mempunyai dampak yang kritis terhadap kualitas hasil perangkat lunak tersebut. Lalu yang terakhir, keterlambatan koreksi dari kesalahan meningkatkan biaya sampai 200 kali lebih banyak selama proses requirement engineering. Jadi jika ada kesalahan langsung dikoreksi gitu. Jika ada keterlambatan itu bisa meningkatkan biaya sampai 200 kali lebih banyak selama proses requirement engineering tersebut gitu. Ringkasannya, requirement engineering memberikan landasan yang kuat bagi perancangan dan implementasi. Tanpa itu, maka produk PL yang dihasilkan akan berpotensi tinggi untuk tidak sesuai dengan kebutuhan customer atau pelanggan. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.